Dikira habis sholat. Mungkin sudah selesai juga, tapi dia teruskan zikir. Saudara rasakan bagaimana pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perintah. Ada ibu yang memanggil. Ada perintah untuk taat kepada orang tua. Atau dia sementara zikir, mendekati azan ini, zikirnya lebih digalakan sebab dia sudah dalam kondisi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu tidak dipeduli. Sebab yang pokok adalah bagaimana bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah dapatkan inilah ibadah yang paling afdal. Kalau tiba waktunya ibadah ini yang ditetapkan oleh syariat, tidak perlu. Sebab kita sudah dapatkan. Ini yang bodohnya. Adapun yang arifnya, walaupun dia dalam kondisi seperti itu, dapat perintah hal yang lebih wajib dilakukan. Walaupun ketika dia melakukan misalnya perintah ibunya, dia tidak merasakan hal itu. Ya kan? Ibu misalnya kamu pergi beli ini, dia kan tidak bisa. Dia ya perintah ibu. Ketika dia lakukan perintah ibunya, dia tidak rasakan kondisi seperti itu kan? Dia tidak peduli kalau kelompok yang arifnya ini. Yang penting karena Allah perintah sekarang, lakukan. Kelompok yang tidak memerlukan perintah dan larangan, yang penting hatinya sudah nyatu. Ini ada yang sampai dulu, sampai akhirnya meninggalkan kewajiban. Sampai akhirnya meninggalkan kewajiban. Tiba waktu sholat, tiba waktu ini, tidak apa-apa. Pokoknya kewajiban larangan. Yang penting dia sampai, sudah sampai ke situ. Dalam zikir ini atau dalam ibadah itu. Ada juga yang tidak sampai meninggalkan kewajiban. Yang sampai meninggalkan kewajiban, misalnya dia sementara berzikir, datang azan maghrib misalnya. Entah apa lagi azan maghrib, sebentar bisa ditunda, bisa apa lainnya. Sebab dia sekarang dalam kondisi jam'iyah. Dekat betul kepada Allah Subhanallah, alhamdulillah, dekat. Ada yang sampai meninggalkan kewajiban. Ini kalangan bodohnya ini, kata beliau. Ada juga yang tidak sampai meninggalkan kewajiban. Ketika panggilan kewajiban tetap dia masih melakukan, tetapi ketika hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal sunnah, perintah-perintah sunnah yang lainnya sudah. Anggaplah misalnya dia sementara posisi seperti itu, datang panggilan azan. Syariat pada saat azan, apa syariatnya di situ? Menjawab azan misalnya. Orang tidak peduli. Yang penting bagaimana saya sudah konsentrasi, tinggalkan saja. Jadi yang sunnah-sunnah tinggalkan. Menuntut ilmu apalan lainnya sudah tinggalkan saja. Sebab dia sudah merasakan itu. Kelompok yang bodoh ini atau sebagian dari kelompok ini pernah bertanya seorang syekh yang arif, kata Ibnu Qayyim, jika seorang muadzin sudah azan, sementara saya fi jam'iyati ala Allah, saya berada dalam jam'iyah, betul-betul merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saya bangun, keluar, maka terpisah saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa konsentrasi lagi, merasakan kebesaran Allah, kemuliaannya Allah dalam zikirnya misalnya. Dan jika saya tetap tidak penuhi panggilan azan itu, saya akan tetap rasakan itu. Mana lebih afdal katanya untuk saya ini? Maka kata syekh yang arif ini, jika seorang muadzin azan sementara kamu masih berada di bawah arsy, artinya tidak mungkin lepas dari arsy Allah kan? Jika muadzin azan sementara kamu di bawah arsy, maka bangkit, penuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali ke tempatmu. Kemudian kembali ke tempatmu. Sebab apa? Jam'iyah Allah. Ketika kamu merasakan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagiannya ruh dan hatimu. Adapun memenuhi panggilan dai yang menyuruh itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang lebih mendahulukan haknya ruhnya daripada haknya Allah Subhanahu wa taala? Bukan ahli iyyaka na'budu. Kata Syekh. Ini juga hati-hati di sini dalam ada yang kadang salat mungkin dia rasakan khusyuk sekali sujudnya.
Dirasakan enaknya sujud, padahal imam sudah bangkit. Ya kadang memang ada terlambat sedikit, tapi ini lama betul sujud. Ini mendahulukan jam'iyah. Ini salah dalam berfikir. Tinggalkan cepat karena perintah Nabi SAW. Innama ju'ilal imamu li'utamma bih. Pada saat itu, imam tidak jadikan kecuali untuk diikuti. Baik. Ini kelompok yang kedua. Yang intinya, ya, zuhud terhadap dunia. Hanya ada yang zuhudnya saja yang menjadi pokok. Ada juga kita zuhud terhadap dunia dengan maksud supaya sampai kepada jam'iyah itu. Dan yang sampai kepada jam'iyah terbagi dua lagi. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik itu ketika dia rasakan hal ini, dia tinggalkan. Yang penting melakukan perintah Allah, tinggalkan larangan ketika datang perintah dan larangan. Baik, kelompok yang ketiga. Dia mengatakan bahwa ibadah yang paling bermanfaat, yang paling afdal adalah perbuatan yang di dalamnya terdapat naf'un muta'addin. Iya. Manfaat yang berlipat. Dia dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat. Itu ibadah paling afdal. Ini katanya ibadah yang paling afdal. Sehingga dia melihat, mereka melihat, iya, ini lebih afdal daripada sekedar memberikan manfaat yang terbatas. Iya, hanya manfaat untuk dirinya misalnya. Sehingga dia menganggap memberikan pelayanan kepada orang-orang fakir, iya, memberikan, sibuk dengan memberikan maslahat kepada manusia. Iya, ada orang perlu ini kita beri, kita bantu. Iya, memberikan bantuan dengan harta, dengan kedudukannya. Inilah yang paling bermanfaat, ini yang paling afdal. Mereka juga berdalil dengan hadis-hadis misalnya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dengan sebab kamu seorang laki-laki, maka itu lebih baik daripada humrin na'am, unta yang kemerah-merahan. Iya. Mereka juga berkata, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala dari orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Sebab apa? Manfaat yang dilakukan lewat. Dia dapat manfaat, orang juga dapat manfaat. Apakah dari sisi hartanya misalnya diberikan, kasih harta. Iya. Dikasih harta kan, dia dapat pahala sedekahnya. Orang itu dengan hartanya bisa menjadi baik misalnya. Dia beli buku misalnya. Buku itu apa? Dia gunakan. Baik. Ini belikan ini Madarijus Salikin. Dia dapat pahala kan? Kemudian Madarijus Salikinnya dipakai. Iya. Dipakai orang terus, luar biasa, pahalanya terus. Ini kata yang paling afdal. Ibadah yang seperti ini yang paling afdal. Ilmu. Dan semisalnya. Dakwah dan semisal itu. Baik. Mereka juga berdalil dengan hadits Nabi SAW bahwa orang yang beribadah sekedar beribadah untuk diri dia, ketika meninggal terputus ibadahnya. Adapun orang yang beribadah dengan tinjauan manfaat ini, ketika meninggal, maka dengan sebab manfaat itu tetap akan mengalir pahalanya. Ini katanya yang paling afdal. Sudah? Ini seluruhnya. Kayaknya ini ya. Kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah mereka berkata, inna afdalal ibadah al-amalu ala mardatir rabb fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqt wa wadifatuhu. Ibadah yang paling afdal adalah beramal di atas amalan yang Allah ridai pada setiap waktu
yang merupakan keharusan tuntutan dari waktu itu. Sehingga mereka berpendapat seafdal-afdal ibadah pada waktu jihad adalah berjihad. Walaupun harus meninggalkan salat malam misalnya, walaupun harus meninggalkan zikir pagi dan sore misalnya. Sebab waktu itu diperlukan jihad sekarang. Maka jihad adalah yang paling afdal sebab waktunya. Mereka berpendapat bahwa yang paling afdal ketika datangnya tamu misalnya, adalah tegak melayani tamu. Walaupun sementara wirid misalnya, sementara berzikir dia tinggalkan. Sebab itu yang paling afdal waktunya sekarang. Mereka menganggap bahwa yang paling afdal pada waktu sahur adalah banyak solat, membaca Al-Quran, doa, berzikir, beristighfar. Sebab ini dituntunkan oleh Quran dan Sunnah pada waktu itu. Mereka menganggap pada waktu memang orang perlu membantu, orang bodoh perlu diajar, maka mereka bersegera untuk membantu orang yang perlu mengajar orang yang bodoh. Dan ada pembahasan Syekh Abdul Malik Ramadan, dan ini hampir merupakan anjuran seluruh para ulama. Mereka menasihatkan bahwa hajat secara umum kaum muslimin sekarang adalah perlunya mereka ilmu. Jadi secara umum dari sisi ini betul-betul sangat perlu ilmu ini. Sebab hampir seluruh kesesatan yang muncul, kerusakan yang muncul karena jauhnya mereka dari ilmu. Sehingga ketika betul-betul diperlukan, mereka sibuk dengan itu. Mereka menganggap ibadah yang paling afdal pada waktu azan adalah meninggalkan wirid dan memenuhi panggilan azan, menjawab azannya ini dan yang semisalnya. Mereka menganggap ibadah yang paling afdal pada waktu salat 5 waktu adalah bersegera kepadanya dengan sebaik-baiknya, berada pada awal saf misalnya, pertama masuk dan yang semisalnya. Baik. Kemudian banyak hal-hal yang boleh disebutkan. Di antaranya mereka menganggap bahwa yang paling afdal pada hari terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan adalah menetap di masjid. Sebab ini dilakukan oleh Nabi. I'tikaf. Sampai-sampai kata beliau, itu lebih afdal daripada keluar pergi mengajar orang-orang, membacakan orang Al-Quran, menurut kebanyakan para ulama. Sebab waktunya memang waktu i'tikaf. Ini paling afdal. Ini. Mereka menganggap bahwa hal yang paling afdal pada waktu saudaranya sakit atau meninggal, dia datangi, jenguk, dan lain-lainnya. Kemudian kata beliau, fal afdal, dan yang paling afdal di setiap waktu, setiap keadaan adalah ini yang paling afdal, yang ukuran setiap waktu dan keadaan. Itharu mardatillahi fi dhalikal waqti wal hal wal istighal biwajibi dhalikal waqt wa wadhifatuhu wa muqtadah. Yang paling afdal di antara setiap waktu dan keadaan adalah kapan hamba mampu lebih mendahulukan apa yang Allah ridai pada waktu dan keadaan itu, sehingga dia sibuk dengan apa yang Allah ridai pada waktu dan keadaan itu. Sehingga kata beliau, adapun mereka yang pertama, kedua dan ketiga, mereka itu namanya, kata beliau, ahli kelompok yang keempat ini adalah hum ahlu ta'abbudil mutlaq. Mereka adalah ahli ibadah secara mutlak. Sebab dalam semua keadaan mereka berada dalam keadaan yang terafdal. Adapun yang sebelumnya, maka itu adalah ahli ta'abbud al-muqayyad, ahli ibadah yang muqayyad tertentu. Sehingga kapan di antara mereka keluar dari salah satu dari jenis ketergantungan ibadahnya, maka dia akan melihat dirinya kurang,
bahkan mungkin menganggap dirinya tidak beribadah. Ketika misalnya yang pertama sholat dan merasakan sholatnya tidak berat, iya, dia akan merendahkan sholat, walaupun misalnya sholat itu sholat 5 waktu misalnya, sebab tidak berat lagi bagi dia. Atau yang misalnya memperhatikan manfaat, ketika ibadah itu tidak mendatangkan manfaat untuk orang lain misalnya, dia menganggap, kita tidak ibadah lagi nih. Atau yang kedua, seperti itu juga. Jadi yang pertama, kedua dan ketiga itu ahlu ta'abbudit muqayyad, penhambaannya muqayyad, tertentu. Nanti ketika susah, nanti ketika ini, nanti ketika ini. Walaupun tinjauan, misalnya mana yang lebih bermanfaat? Iya. Apa? Misalnya masalah susah, lebih sulit. Ada orang bersedekah, sedekahnya dia 100 rupiah, 10.000. Tapi 10.000 ini diperoleh, iya, selama 3 hari. Kemudian bersamaan dengan itu dia mampu serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyumbang 1 juta. 1 juta bisa diperoleh beberapa detik saja. Mana lebih afdal? Tidak bisa dipungkiri yang pertama lebih afdal. Ini tetap berlaku tinjauan ini, tetapi menjadi permasalahan ibadah secara penuh. Yang terafdal adalah pada waktunya. Iya. Apa yang diperlukan pada waktu itu? Dan ini kembali wallahu alam kembali kepada 2 hal. Ada waktu-waktu ibadah yang memang telah ditetapkan oleh syariat. Jelas diketahui semua orang, misalnya salat 5 waktu, ya. Ya, Ramadan misalnya. Ibadah-ibadah memang sudah ada waktunya, maka lakukan ibadah itu. Sebab tidak mungkin dia disyariatkan pada waktu itu kecuali untuk dilakukan. Dan ini yang terafdal. Tapi ada juga ibadah-ibadah untuk mengetahui waktunya, apakah dia waktunya sekarang atau belum. Ini memerlukan ilmu yang dalam, memerlukan fatwa. Anggaplah misalnya, apakah saatnya kita sudah bisa berjihad? Anda sembarang ini yang berfatwa berbicara di sini. Jelasnya? Baik. Dari tinjauan inilah yang keempat ini, maka keafdalan ibadah itu macam-macam. Kadang menuntut ilmu lebih afdal, tapi kadang ibadah lainnya lebih afdal. Kadang amalan ini lebih afdal, tapi kadang ibadah lainnya lebih afdal. Ditentukan mana yang paling diperlukan waktu itu. Ini. Baik. Masalah yang lagi pembahasan sebenarnya dalam kitab Madarijus Salikin, panjang. Intinya pembahasan tentang pembagian orang-orang dalam memandang hikmah dalam ibadah. Ada yang menganggap kita sholat, kita puasa, kita ini tinggalkan yang haram semata-mata karena perintah. Dia tidak peduli, dia tidak mau tahu perintah itu mendatangkan masalah atau tidak, dia nafikan tidak. Bukannya karena Allah perintahkan, ya kita lakukan. Allah larang, kita tinggalkan. Adapun meyakini bahwa perintah ini mendatangkan masalah bagi dia, larangan ini dilarang karena memang mendatangkan bencana bagi dia, tidak, karena Allah perintahkan semata. Ini kelompok orang-orang yang menafikan hikmah dari syariat itu. Ini sesat. Iya. Ada juga yang sebaliknya. Ada juga yang menganggap ibadah itu, ini pendapatnya sekelompok orang-orang sufi dan ahli filsafat, bahwa hikmah ibadah itu bagaimana bisa melatih diri sampai dalam kondisi tertentu. Dan inilah jenjang kenabian, sehingga mereka berpendapat Nabi bisa didapatkan sekarang. Yang penting sampai ke dalam kondisi itu, sebab dia menganggap ibadah itu riadah, semata-mata semacam latihan saja. Ini yang penting sudah dapat kondisi latihan itu, tidak perlu agama, tidak perlu ini, bisa menjadi nabi. Sebab nabi jadi nabi karena menempuh jalan ini katanya.
Tapi yang benar di antara seluruhnya adalah kita beribadah karena kita meyakini bahwa ilah yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah urusan ilahiyatullah? Allah kita jadikan sebagai sembahan karena kesempurnaan kemuliaannya, keagungannya, ketinggiannya dan segala kemuliaan dan keagungannya. Sehingga kita pun menyembah Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya. Kita yakin perintah ini mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita yakin perintah ini di baliknya ada hikmah yang sangat dalam. Yang dengannya kita akan mendapatkan maslahah demi maslahah. Yang intinya, ibadah yang kita lakukan tidak mungkin lepas dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama dan sifat yang sangat sempurna. Sehingga perintah Allah yang merupakan ibadah tidak mungkin lepas, tidak mungkin terlepas, pasti terikat dengan sifat-sifat, nama-nama, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya kemuliaan dan keagungan. Sehingga ibadahnya betul-betul mantap. Dia melakukan ibadah karena perintah dari Allah, tapi tetap meyakini perintah ini diperintahkan sebab dia yakin tidak kalau perintah perintahkan kecil pasti kebaikan bagi kita. Larangan Allah ini larang, kita yakin tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala larang kecil pasti mendatangkan bencana bagi kita. Dilarang minum khamar sebab memang khamar membahayakan. Diyakini seperti itu. Tapi kelompok yang pertama, apa karena Allah yang larang? Bukan karena khamar bisa begini, tidak, karena Allah yang larang. Akhirnya ditinggalkan minum khamar karena Allah semata yang larang. Dia tidak mau peduli hikmah dah. Apa hikmah dari penghambaannya itu? Jadi ada yang seperti ini. Baik. Pembahasan kita selanjutnya adalah masih dalam pendalaman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membaca beberapa tinjauan-tinjauan, pandangan, pikiran, yang seandainya kalau kita memahami dengan benar, maka kita akan sampai ke dalam perwujudan, mampu mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan sebaik-baiknya. Baik. Tinjauan pertama. Dan setiap tinjauan ini merupakan kaidah-kaidah sebenarnya. Mau mantap penghambaan, hebat isti'anah, perhatikan betul tinjauan ini. Sebab dia rumus-rumus. Kunci dari dua hal itu. Kita bacakan dari kitab Qaidah Jami'ah fi Tauhidillah wa Ikhlasil Wajhi wal Amali lahu Ibadah wa Isti'anah. Kaidah yang melingkup dalam mentauhidkan Allah, mengikhlaskan wajah dan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan isti'anah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, pendahuluan tentang hajat seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena sungguh hamba, yang namanya hamba, bahkan semua yang hidup selain Allah, bahkan jangan yang hidup, yang mati pun, yang penting makhluk, pasti fakir, pasti perlu terhadap beberapa hal. Satu, ila jalbi ma yanfa'u. Selama dia hamba, orang hidup atau makhluk, pasti perlu jalbi ma yanfa'u. Jalbi ma yanfa'u. Pasti perlu ada upaya terwujudnya manfaat. Dia memerlukan manfaat. Pasti dia perlu sesuatu yang dengannya terwujud apa yang dia inginkan yang merupakan manfaat bagi dia. Apakah untuk jasadnya, rohaninya, apa saja manfaat bagi dia. Yang kedua, dia pasti memerlukan daf'u ma yadurruh. Penolak segala yang membahayakan dia. Dan kita dalam kehidupan dunia tak ada seorang pun yang mengingkari. Semuanya melihat ada manfaat dan ada bahaya. Karena itulah pasti kita perlu
sesuatu yang dengannya kita dapatkan manfaat, sesuatu yang dengannya kita terhindar dari bahaya. Kemudian kata beliau, kalau seluruh makhluk pasti perlu yang seperti ini, maka tidak boleh tidak, dia perlu dua hal. Dia perlu dua hal. Yang pertama, ahaduhuma al-matlubul maqsudul mahbubul ladhi yantafi'u wa yataladdu bihi wa yaltaddu bihi. والثاني وهو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه. Kata beliau, yang pertama, dia perlu matlub, sesuatu yang dia meminta kepadanya, dia dimaksudkan, dia dicintai, yang dengannya dia rasakan manfaat, yang dengannya dia rasakan kelezatan. Sebab yang namanya manusia perlu ini. Harus ada sesuatu yang menjadi puncak hal itu. Dan yang kedua, dia memerlukan yang membantu dia. Sebab semua orang tahu tidak mungkin dia kerja sendiri. Dia perlu sesuatu yang membantu dia. Yang mana dialah yang membantu dia untuk mewujudkan yang dia inginkan, yang membantu dia untuk menghindarkan diri dia dari bahaya. Sehingga terkumpul 4 hal. Iya, 4 hal. Apa itu? Amrun huwa mahbubun matlubul wujud. Perkara yang memang dituntut, yang dicintai, yang kita inginkan. Yang kedua, ada perkara yang kita benci dan kita inginkan hilang dari kita. Yang ketiga, kita perlu sarana, penolong, perantara yang dengannya terwujud apa yang kita inginkan, cinta itu. Yang keempat, kita perlu sarana, wasilah, penolong, perantara yang dengannya terangkat segala yang kita benci. Dan kalau kita memperhatikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata terkumpul seluruhnya kepada iyyaka, kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya terkumpul di situ. Kalau begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hajat manusia yang paling darurat. Itu target pandangan ini. Kenapa? Sebab yang paling dicintai, yang paling kita harapkan, yang dengannya kita rasakan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Bahaya, iya, yang kita ingin supaya hilang dari kita, kita tidak bisa minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana supaya terwujudnya, bagaimana kita bisa beribadah yang benar, iya, sempurna, betul-betul sampai kepada yang kita cintai, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pula sarana terangkatnya segala bahaya, tidak mungkin kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, hajat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, darurat. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, kaidah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini disebutkan dua kaidah yang terdapat dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini disebutkan dalam 7 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua surah Asy-Syura ayat 10, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Iya, hanya kepada Engkau, kepadanya saya bertawakal. Ini isti'anah. Iya, ini isti'anah yang merupakan apa? Keharusan dari keimanan kita terhadap rububiyat Allah. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya lah saya kembali, merasakan tenang,
menyerahkan penghambaan kepadanya, dan ini adalah keharusan. Ini iyyaka na'budu, dan ini adalah keharusan dari keimanan kita terhadap sifat ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Hud 123, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Terus digandengkan ini, fa'budhu, beribadahlah kamu hanya kepada dia, wa tawakkal alaihi, berserahlah hanya kepada dia. Ayat selanjutnya Mumtahinah, ayat 4, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal. Wa iyyaka nasta'in. Wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu lah kami melakukan inabah. Inabah itu rujuk kepada Allah, betul-betul tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terkumpul terus dalam ayat yang lain, Al-Furqan 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdi, dan bertawakkallah kepada Dia yang Maha hidup, yang tidak akan mungkin mati. Ini iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in wasabbih bihamdi, dan sucikan Allah, lakukan penghambaan kepada Allah karena dasar pujian kepadanya. Ini wa iyyaka nasta'in. Jadi dua pokok ini terus terulang dalam ayat yang lain, Ar-Ra'd ayat 30, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, hanya kepadanya alaihi tawakkaltu ya wa iyyaka nasta'in wa ilaihi matab wa iyyaka na'budu. Dan yang terakhir Al-Muzammil ayat 7, 8, 9. Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Setelah kita nyatakan bahawa Dia Rabb yang timur dan barat, kita nyatakan bahawa tidak ada berhak disembah kecuali hanya Dia. Ini wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai wakil, tempat kita berserah. Ini makna apa? Wa iyyaka nasta'in. Tiga pokok besar ini, asal besar ini, al-ibadah wal isti'anah, ini terulang pada 7 tempat ini, yang menunjukkan bahawa ini adalah perkara yang sangat luar biasa, yang harus betul-betul kita perhatikan. Baik. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم وأعظم من خلقه من خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يسيرون آملين متحركين، لا صلاح لكم ولا فلاح ولا نعيم ولا زدة. Baik, saya persingkat ya. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk ini untuk beribadah hanya kepada Allah, yang mana dalam ibadah ini terkumpul apa? Pengenalan kepada Allah, inabah kepadanya, cinta kepadanya, betul-betul mengikhlaskan penghambaan itu kepada Dia, yang mana dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, dan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka apa? Kita akan merasakan kelezatan yang tak tertandingi, mengalahkan seluruh kelezatan yang ada di surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Tak ada sesuatu pun di akhirat yang paling dicintai kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tak ada sesuatu pun yang diberikan mereka di muka bumi ini kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyerahkan cinta sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dua sisi ini kata beliau lebih jauh lagi, ketahuilah bahawa keperluan hamba untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun juga, sama sekali tidak ada tandingannya.
Sehingga untuk dikiaskan, diperbandingkan. Hanya ada hal-hal yang kadang menyerupai. Iya. Sehubungan dengan hajatnya jasad terhadap makanan dan minuman. Karena menyerupai tidak apa-apa diperbandingkan. Tetapi itu pun perbandingannya sangat banyak. Jasad kita betul-betul memerlukan makanan dan minuman. Habis kita. Tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan dalam jasad kalau tidak ada makan dan minum. Demikian pula jamaah. Hidup kita sebenarnya. Kebenaran kita hamba sebenarnya. Betul-betul tidak akan ada kenikmatan kalau kita tidak memperhambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hakikat kenikmatan itu. Inilah hajat yang terbesar. Inilah keperluan kita yang terbesar. Beribadah kepada Allah, menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan, minta pertolongan hanya kepadanya dalam berbagai keadaan kita. Kemudian lebih jauh kata beliau, karena hakikat seorang hamba, hakikat hamba adalah hati dan ruhnya. Sementara tak ada kebaikan untuk hati dan ruh ini kecuali hanya dengan ilahnya Allah Subhanahu wa taala yang la ilaha illahu. Sebab ruh hati betul-betul tidak akan tenang di dunia kecuali hanya dengan mengingat Allah, ibadah kepadanya. Dan di akhirat tidak akan ada kenikmatan lebih besar kecuali dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dunia dan di akhirat hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa tanpa batas. Karena itulah betul-betul harus iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in. Di sisi lain jamaah, bagaimana syariat menganggap mati seseorang yang tidak merasakan ketenangan dengan mengingat Allah dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di akhirat pun demikian. Allah hukum. Allah jadikan sebagai siksaan yang paling mengerikan untuk mereka-mereka yang menjadi penghuni neraka. Apa itu? Terhijabnya mereka dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal ghana ala qulubihim ma kanu ya'malun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Coba lihat, orang yang menjauhkan diri dari Al-Quran, jauhkan penghambaan dari Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pastikan kalla pasti mereka adalah orang-orang yang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Ini yang pertama, sisaan yang pertama disebutkan. Kemudian disebutkan sisaan yang kedua. Kemudian mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Baru disebutkan kedua itu masuk neraka. Kemudian disebutkan yang ketiga, yaitu apa? Siksaan dalam bentuk perkataan. Rasakan, ini yang kamu dustakan dahulu. Yang pertama yang paling mengerikan jamaah, terhijabnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, padahal melihat Allah Subhanahu wa taala di sana adalah nikmat yang terbesar. Karena itulah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata nada mudadin." Jika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, maka berteriaklah munadin. Ada yang berteriak, "Ya ahlal jannah, inna lakum 'indallahi mau'ida yuridu ayyan jaskumuhu." Fayaquluna ma huwa. Ada teriakan, penghuni surga ini sudah berada dalam surga ini, merasakan nikmatnya surga. Ada teriakan, "Wahai penghuni surga, sungguh masih ada di sisi kalian, masih ada untuk kalian di sisi Allah janji yang Allah ingin penuhkan untuk kalian." Penghuni surga yang sudah merasakan nikmatnya surga luar biasa mengatakan, "Apa lagi? Bukankah wajah kami sudah jadikan putih? Bukankah Allah sudah masukkan kami ke dalam surga? Bukankah sudah kami diselamatkan dari api neraka?" Oh, sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga luar biasa. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala perlihatkan janjinya. Maka Allah Subhanahu wa taala singkap hijab. Allah buka hijab yang menutup wajahnya. Maka di sanalah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ilaihi wa huwa ziyadah."
maka Allah tidak memberi kepada mereka sesuatu yang paling mereka cintai kecuali memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ziyadah, inilah tambahan untuk penghuni surga. Jadi nikmat jamaah. Nikmatnya kita dalam kehidupan ini adalah kenikmatan hati dan ruh. Di dunia tidak akan tenang kecuali hanya dengan mengingat Allah, salat kepadanya, menyerahkan segenap cinta kepadanya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Di akhirat tidak ada kenikmatan yang besar kecuali dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hubungkan maksud ibadah kita. Apa maksud ibadah yang terbesar? Ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang itu paling nikmat di dunia bagi orang beriman. Karena itulah jenjang ihsan adalah jenjang yang tertinggi. Apa rukunnya ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dunia kemampuan manusia melihat, kalau memang hebat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan hati mampu melihat kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Sehingga ketika dia salat beribadah, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mampu dalam jenjang ini, masih ada jenjang ihsan yang lainnya. Yaitu apa? Dia memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi dia. Ini kemampuan melihat. Dan dia rasakan tenang di situ. Sebagaimana Allah berikan kemampuan melihat di surga, yang mana di situ pula lah kenikmatan tertinggi di surga. Jelas? Titik ini. Kalau begitu jamaah kita harus mengambil kesimpulan, fakir perlu betul hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah iyyaka na'budu. Ibadah harus hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Sisi yang ketiga. Makhluk. Makhluk di sisi hamba. Maksudnya makhluk di sisi hamba yang lainnya itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan darar, tidak bisa memberi dengan sendirinya, melarang, tidak bisa memberi petunjuk. Ia sesat, pertolongan, merendahkan, mengangkat, merendahkan, dan tidak pula memuliakan atau menghinakan. Tapi yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sajalah mencipta, dia sajalah memberi rezeki, dia memberikan sehingga kita mampu melihat, mampu memberi hidayah. Dia yang terus mencurahkan nikmat kepada hamba. Jika Allah timpakan kepada hamba bahaya, tidak ada yang bisa menolaknya, menyingkapnya, menghilangkannya kecuali hanya dia. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada hamba, maka tidak ada yang bisa mengangkat nikmat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada hamba yang memberikan kebaikan kepada hamba yang lainnya, tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau begitu jamaah, harus hanya kepada Allah penghambaan kita dan pengharapan kita, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada dia. Sebab makhluk tidak memilikinya. Sisi yang keempat, ketergantungan hamba terhadap semua selain Allah. Ketahuilah, pasti mudarat bagi hamba itu. Ketika dia mengambil kadar lebih dari hajatnya sebagai hamba Allah dalam penghambaan kepada Allah. Ini ketergantungan darurat, sekalipun ketergantungan darurat. Kita perlu makan. Kita perlu makan jemaah. Ada nilai ketergantungan kalau sama makanan kan, kalau begitu. Baik. Makanan ini bisa mendatangkan darar bagi kita ketika lewat. Ada yang biasanya makan satu piring, selapar-laparnya dia tetap satu piring. Coba dikasih 2 piring dan diwitirkan menjadi 3. Sebab Allah mencintai yang witir, tanya. Kalau dalam hal begitu dia suka yang itu. Darar tidak? Makanan ini memberikan darar bagi kita atau tidak? Coba lihat.
Karena itu pegang kaidah ini. Ini akan mempermantap iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'innya kita. Bahwa ketergantungan hamba kepada siapapun juga selain Allah adalah bencana, darar bagi hamba itu jika diambil lewat dari kadarnya. Sama nikah, pakaian, keperluan seksual misalnya, walaupun dalam pernikahan syar'i sudah, tapi kelewatan, iya, loya juga, kau juga, pasti darar. Tapi iyyaka na'budu jamaah tidak, justru semakin nikmat, ditambah semakin nikmat. Iyyaka nasta'in, semakin betul-betul bergantung kepada Allah, semakin luar biasa keajaiban yang Allah perlihatkan kepada kita. Kalau begitu betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selainnya. Untuk apa kepada selainnya yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat, dan kalaupun kita tergantung kepadanya, darar bagi kita, lambat atau cepat. Ini jemaah, banyak sebenarnya pendalaman di situ, hanya kita lewati, ambil pokok-pokoknya saja. Yang kelima, ketergantungan hamba kepada makhluk yang lain, ketawakalan hamba kepada makhluk yang lain, ini akan melahirkan darar dari sisi tempatnya dia bergantung itu. Sebab dia akan hina dari sisi itu. Ini kenyataan, lihatlah kenyataan. Kapan hamba bergantung, mengharap, bertawakal kepada selain Allah, dari satu sisi, iya, sisi harapan misalnya, iya, maka pasti dia akan rendah hina dari sisi itu pula. Betapa banyak orang yang mengharap kepada manusia, harapannya besar betul-betul sampai bisa menunduk kepada orang dalam rangka supaya dipilih, yang akhirnya manusia tempat dia mengharap juga yang akan menghinakan dia di akhirnya. Ini maksudnya dari sisi itu.